yang kami hormati sahabat Bawaslu semuanya, di saat bulan Ramadan, kebetulan bahwa saat ini kita sedang bangsa Indonesia dilanda musibah wabah COVID-19 ya. Sehingga berbagai kegiatan kita belum bisa melaksanakan secara fisik seperti semula sebelum adanya COVID ini ya. Namun demikian, tentu bulan Ramadan dan adanya wabah COVID ini tidak mengurangi semangat aktivitas kita di dalam melaksanakan pengawasan pemilihan, khususnya menghadapi pemilihan atau pilkada tahun 2020. Untuk itulah maka Bawaslu yang digawangi oleh Divisi Pengawasan melaksanakan program kegiatan tadarus pengawasan pemilu. Sekali lagi kami mengapresiasi atas inisiasi untuk melaksanakan kegiatan tadarus pengawasan pemilu ini. Kalau melihat kata tadarus ya, saya kira ini jangan diartikan atau dikonotasikan hanya sekedar tadarus membaca Al-Quran. Karena bahasa tadarus itu hanya berasal dari bahasa Arab yang dari kata darosa yang artinya belajar. Artinya apa? Bahwa harapannya dari kegiatan tadarus pengawasan pemilu ini kita belajar, saling belajar bagaimana pengawasan pemilu yang baik, bagaimana menyiapkan pengawasan pemilihan 2020 yang baik. Itulah tujuan dari kami. Sekali lagi, jadi bukan hanya konotasinya untuk belajar atau belajar agama saja atau belajar Al-Quran, tetapi lebih pada penekanan bagaimana kita saling belajar memahami pengawasan pemilu. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, bahwa ketika COVID melanda bangsa Indonesia dan kebetulan pada tahapan-tahapan kita pelaksanaan pilkada yang oleh KPU sementara ditunda beberapa tahapan, namun demikian saya kira ini sekali lagi tidak mengurangi intensitas kegiatan Bawaslu. Maka ini adalah momentum yang baik di saat ada penundaan tahapan dan ini menjelang dan ini memasuki bulan Ramadan ya. Maka dalam 1 bulan penuh ini bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk dalam kerangka tadarus pengawasan pemilu, tetapi isinya juga bisa dari berbagai macam belajar soal pengawasan pemilu. Bagi jajaran penyelenggara pengawas pemilu tentu adalah waktu tepat untuk bagaimana bisa meningkatkan kapasitas pengawasan pemilihan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas jajaran kita menyiapkan untuk barangkali nanti tahapan pilkada dimulai kembali. Jadi ini momentum baik untuk meningkatkan kapasitas jajaran penyelenggara kita. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam kegiatan tadarus pengawasan pemilu ini, yang tadi saya katakan ini bagian dari belajar, saling belajar, maka juga bisa menjadi bagian dari upaya kita melakukan sosialisasi pengawasan pemilu secara umum atau sosialisasi pengawasan pemilihan pilkada tahun 2020. Mulai dari sosialisasi mengenai tugas dan fungsi dari Bawaslu, yang dimana tugas dan fungsi Bawaslu ada fungsi pengawasan, fungsi pencegahan, fungsi penindakan, dan fungsi penyelesaian sengketa proses. Dan tentunya juga menjadi bagian juga untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Karena peserta dari tadarus pengawasan pemilu ini juga tidak hanya dari jajaran penyelenggara, tetapi ada dari publik, masyarakat. Maka ini juga bisa menjadi ruang untuk melakukan sosialisasi kepada publik. Satu contoh misalnya bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat.
atau yang lain bagaimana memberikan semacam edukasi kepada publik tentang tata cara mengenai pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilihan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di ruang tadarus pengawasan ini itu bisa dilaksanakan sehingga nantinya banyak hal yang bisa dilakukan oleh jajaran penyelenggara dan juga banyak hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat untuk pengawasan pilkada pemilihan tahun 2020, manakala nanti kita sedang menunggu untuk tahapan berikutnya atau tahapan lanjutan pemilihan ini dilaksanakan kembali. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada publik ya, mengenai pentingnya gerakan partisipasi masyarakat, khususnya bagaimana misalnya untuk meminimalisir persoalan potensi pelanggaran vote buying atau politik uang di dalam pemilihan tahun 2020. Karena kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini ketika wabah COVID, ya, tentu dampaknya adalah persoalan ekonomi. Ya. Kalau kondisi masyarakat, ya, dampak ekonomi masyarakat melemah, ya, tentu ini ada ruang potensi money politik bisa banyak terjadi. Ya. Untuk itu maka tentu harapan kami Bawaslu pertama kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik praktis pilkada. Artinya apa? Kepentingan proses-proses pilkada untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik praktis. Kalau seandainya misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, ya harus tegas ini bagian dari kegiatan kemanusiaan, tidak ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Dan di titik inilah maka potensi politik uang bisa juga semakin banyak di dalam pilkada di tengah-tengah COVID ini. Maka perlu komitmen bersama dari masyarakat, ya, kemudian peserta pilkada untuk sama-sama menciptakan pilkada tahun 2020 ini ya, yang bebas money politik. Tentunya kami Bawaslu berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa meminimalisir persoalan politik uang di dalam pemilihan tahun 2020.